Baik, karena sudah direkam, mungkin langsung saja acara saya mulai. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SDN Ganggang Tingan, Bapak Sulih Basuki, yang telah berkenan masuk dalam kegiatan Meet kami malam ini. Yang terhormat peserta diseminasi budaya positif, yang terhormat Ibu Sumini selaku DGP Angkatan 10 yang pada malam hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif pada modul 1.4 calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat ikuti kegiatan secara virtual dalam keadaan lancar tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW Allahumma sholli membimbing kita sehingga kita berada pada jalan kebenaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sulih Basuki selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ganggang Tingan. Kemudian acara berikutnya yaitu paparan diseminasi positif persiapan tahun ajaran baru, dan yang terakhir penutup dan doa yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Amin Marzuki. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan lancar. Untuk berikutnya, acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sulih Basuki. Kepada beliau, Bapak Sulih Basuki, saya persilahkan. Monggo Bapak Sulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nama ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru, mungkin pesertanya tidak tahu satu persatu ya, ada berapa orang nanti disampaikan ya. Terima kasih kepada Bu Sumini selaku penyelenggara, kalau tidak salah tadi ada kalau di kompilnya ketuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dipertemukan di kesempatan ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih kepada para guru, terutama CGP Angkatan 10 kalau tidak salah ya, telah membuat suatu kegiatan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Nah, secara umum budaya positif itu baik bagi anak-anak karena lembaga kita adalah lembaga untuk mencetak karakter anak-anak. Budaya positif itu
akan terwujud bila ada kolaborasi antara anak-anak dan gurunya. Semuanya harus berpihak kepada anak. Nah, suatu contoh, Bapak Ibu guru harus bisa membuat anak-anak itu contoh budaya positif, misalkan akan masuk kantor atau masuk kelas mengucapkan salam dulu. Kemudian pada pagi hari saling berjabat tangan, menyambut teman-temannya atau menyambut anak-anak didik kita melalui kegiatan jogorekol. Budaya yang lain, budaya positif yang lain, budaya mengantri, bertawaduk kepada orang tua, kepada guru. Nah, semuanya itu bisa terwujud tatkala ketika guru-gurunya atau kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak ketika di sekolah, khususnya ketika kita berada di kelas kita masing-masing. Oleh karena itu, budaya positif ini perlu kita kembangkan, perlu kita laksanakan, implementasikan di kegiatan kita sehari-hari. Sangat baik nanti mencetak anak-anak atau karakter anak-anak, sehingga menjadi anak-anak yang berkepribadian yang baik. Memang tujuan utama kita mendidik adalah menciptakan atau membentuk anak menjadi perilaku atau individu-individu yang mempunyai karakter yang baik. Jadi saya di sini hanya memberikan sedikit saja untuk menyampaikan beberapa kemauan atau keinginan saya kepada Bapak Ibu guru supaya semuanya itu dilaksanakan di lembaganya masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Jangan lupa Bapak Ibu, kita harus berfokus kepada anak, artinya harus berpihak kepada anak didik. Saya kira itu Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti diseminasi ini akan disampaikan oleh Bu Sumini atau yang lain sebagai narasumber. Kami akan mengikuti, saya akan mengikuti sampai selesai acara ini. Ya, ini dibuka ya Bu Sumini ya? Iya Bapak. Ya, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini, diseminasi budaya positif, dan segera bisa dilanjutkan. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suli Basuki atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara berikutnya yaitu paparan diseminasi positif persiapan tahun ajaran baru oleh narasumber yaitu Ibu Sumini. Kepada Ibu Sumini dipersilahkan. Terima kasih Bu Susi. Sebentar ya, saya presentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamun ala mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Suli Basuki selaku Kepala SDN Ganggang Tingan, yang kami hormati Bapak Ibu CGP yang ikut dalam kegiatan ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif sebagai persiapan tahun ajaran baru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita diperkenankan bersua berkumpul dalam kegiatan Meet di sore hari ini. Meet ini bertujuan untuk penyampaian
diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi ini telah berkenan hadir dan mengikuti kegiatan ini. Semoga nantinya apa yang saya sampaikan, apa yang kita inginkan yaitu kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama sebagai guru atau pendidik, dapat bermanfaat dalam mengajar ke murid kita. Ini adalah diseminasi positif dari saya, CGP Angkatan 10 dari SDN Ganggang Tingan, Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu, sebelumnya kegiatan ini sebenarnya saya fokuskan sebagai tugas dari CGP modul 4. Tetapi saya sangat senang sekali bisa berbagi apa yang saya ketahui kepada panjenengan semuanya. Mungkin dulu sudah pernah mendapatkan ini ketika kita melakukan kegiatan bersama Ibu Pengawas, namun alangkah baiknya kalau saya sedikit menguatkan atau sharing lagi di sini sebagai penguatan. Apa toh Bapak Ibu budaya positif itu? Nah, ini yang akan kita pahami atau kita jelaskan lebih detail di dalam diseminasi ini. Nah, bentar nggih. Nah, sudah jelas semuanya? Layarnya tampak nggih? Ibu, Ya. sudah terlihat. Ya, ini apa itu budaya positif? Itu perlu kita pikirkan. Kok tadi kita mengangkat judulnya dengan tema budaya positif. Lah, budaya positif ini namanya kebudayaan yang positif. Positif itu berarti sesuatu yang berupa nilai-nilai yang baik. Ya. Budaya positif jadinya adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai itu pastilah nilai-nilai kebaikan. Contohnya nilai kebaikan, anak tadi menghormati guru, berjabat tangan sebelum masuk ke kelas. Banyak sekali nggih budaya positif itu. Apalagi berdoa itu juga masuk ke nilai-nilai atau budaya positif. Nah, dasar-dasar dari konsep budaya positif itu meliputi 6 hal ini. Ini saya ambil dari materi CGP. Nah, ini ada 6 konsep inti bagaimana toh menciptakan budaya positif sehingga kita nanti pas masuk atau mengawali tahun pelajaran baru bisa menerapkannya. Istilahnya seperti ini Bapak Ibu, kita kan sudah mengajar bertahun-tahun ya, atau sudah mengajar lah. Lah itu mesti banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita itu merasa jelek, maksudnya kurang baik, tapi tetap kita lakukan. Lah itu alangkah baiknya, ayo kita bersama-sama di tahun ajaran baru ini membuat konsep budaya positif. Belajar tentang konsep bagaimana toh menjadi guru yang lebih baik daripada tahun kemarin-kemarin kita mengajar. Nah ini konsep-konsep ini yang pertama adalah yang menjadi dasarnya yaitu disiplin positif. Bagaimana nanti kita terangkan lagi ya di disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah ini terutama nanti motivasi anak-anak dalam belajar itu apa saja yang membuat mereka itu merasa termotivasi. Nanti akan kita pelajari juga. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas. Nanti juga akan dikupas di sini.
Kemudian kebutuhan dasar manusia. Apa yang membuat mereka itu melakukan sesuatu hal, terus kebutuhan apa yang mendasar. Nanti kita akan dijelaskan dalam desiminasi ini. Kemudian posisi kontrol seorang guru. Nah, ini sebagai guru kita harus tahu konsep kita itu di posisi mana dalam mengajar anak. Jangan-jangan kita itu ada di posisi terendah, ataukah kita lebih dari ekspektasi. Ternyata kita itu posisi kontrolnya sudah bagus. Nah, ini nanti kita akan belajar bersama. Dan juga terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Apa ya ini segitiga restitusi? Nanti sama-sama kita akan belajar. Bapak Ibu, coba sekarang dengan bayangkan. Cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini semua peserta mungkin coba mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, yang sangat-sangat berharga, dan pengen jenengan dengan sekuat tenaga untuk melindunginya dari rekan Anda. Dan rekan satunya membujuk untuk membuka. Ini bolehkah saya meminta bantuan dari salah satu peserta? Yang satu memegang sesuatu, maksudnya itu mempertahankan suatu hal. Kemudian yang satunya lagi mencoba untuk membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi atau menggoda untuk membuka kepalan itu. Salah satu peserta, mohon Bu Susi bisa menunjuk, atau Bu Susi dengan Pak Afandi ada? Kita buat skenario aja Bu Susi. Coba Bu Susi sebagai yang menjaga sesuatu hal, Pak Afandi yang bagian mencoba untuk membujuk, menawari untuk membuka itu. Tes Suara ya. Suara. Bisa dengar nggak Bu? Oke, bisa dengar ya. Siap, dengar Pak. Dengan jelas. Minggu, silakan berskenario. Berskenario. Bu Susi megang sesuatu. Halo Bu Susi. Pegang apaan itu Bu Susi? Ini sangat penting Pak, berharga bagi saya ini. Penting. Iya dong Pak. Sepenting apa sih? Ya pokoknya ini sangat berharga sekali Pak bagi saya. Seberharga apa sehingga Bu Susi kok sebegitunya menggenggam erat apa itu kepalan tangannya itu? Ini hidup dan mati saya Pak. Hidup dan mati. Mbok ya saya dikasih sedikit, dibuka sedikit gitu loh, sedikit Bu Susi. Ya enggak bisa toh Pak, ini kan dia punya saya yang punya, saya yang menyimpan, ya enggak boleh toh Pak. Oh, namanya sesuatu itu kan juga boleh dibagi. Ya tapi ini beda Pak, ini beda, enggak boleh. Ya boleh. Iya enggak boleh. Terus gimana? Nanti kalau Bu Sumi ini aku gini gak dituruti muring-muring loh, ngancam-ngancam loh. Enggak apa-apa. Babas Bisa. Nah, Kalau itu. enggak gini Bu Susi, oh serius ini, terus gak ngerayu ini, serius ini. Oh, enggak Kalau ngerayu. Bu Susi enggak mau buka, Bu Susi lewat kabuh kan? Ya Lewat kabuh kan? Ya lewat situ itu. Pak, terus. Itu. Ya nanti saya nginep toh ditinggal. Biar enggak dicegat sama Pak Afandi. Terus diapa-apain loh sama Pak Wandi kalau dibuka sedikit aja nggak boleh? Ya enggak boleh. Ini kan rahasia saya. Ini penting ini. Jadi enggak boleh siapapun merampasnya, enggak boleh Pak. Loh, saya nggak merampas. Cuma kita maunya sharing, pengen tahu. Ya enggak boleh. Nanti Rahasia. kalau sudah dibuka kan baru, oh
Nah, ternyata kan bisa kita sharing, kita bisa menikmati bersama. Nggak ngerampas. Tapi kalau memang Bu Susi bersikeras juga, saya bisa bersikeras juga. Saya juga lebih bersikeras dong, Pak. Saya kan menjaga. Wes, penake piye iki? Kembali lagi, slow down lagi loh iki. Sebelum nanti mengeras lagi. Ya kan, tapi saya enggak mau, Pak. Tetap enggak Sup- mau. Supaya mau, saya harus bagaimana? Yes. Ya, tapi Supaya tetap mau enggak mau. dibuka, saya harus berbuat apa? Ya, berhubung enggak mau, jadi ya saya enggak minta apa-apa. Masa sih pelit banget Bu Susi iki? Iya, kan emang enggak boleh. Terus kira-kira kalau Bu Susi terlalu mempertahankan genggaman tangannya itu, sampai kapan saya harus meminta ini? Ya, kalau Pak Afandi masih betah menunggu, saya tetap bersikeras kok, Pak. Saya tidak akan membuka, saya tidak akan memberikannya. Berarti susah sekali ini saya untuk membuka kepalan tangannya Bu Susi. Sepertinya begitu, Pak. Saya Sepertinya tetap bisa teguh, deh. Pak. Saya teguh, Pak, ini, Pak. Sepertinya Sudah. bisa deh. Baiklah, Sudah. ini percakapannya sangat-sangat seru ya. Tapi ternyata Pak Bu Afandi Susi, Bu belum Susi bisa. ngotot. Oh iya, Pak Oh, tak Afandi channel belum Pak bisa. Do. Oh iya, sepertinya seperti itu ya Pak ya. Bu Susi ternyata bersikeras untuk tidak membuka kepalanya, walaupun Pak Afandi dengan satu tadi cara membujuk, ya mengintimidasi ada ya, menggoda juga ada, menawari sesuatu, ternyata tetap. Lah ini sesuai dengan teori ini Bapak, Ibu nggih. Ternyata kita itu seperti itu loh, anak kita dalam kita ketika mengajar, anak kita itu juga seperti itu, anak didik kita maksudnya, murid kita itu seperti itu. Kadang kita itu dalam mengajar atau memberikan suatu aturan, kita lewat bujukan, lewat rayuan, terus kemudian menawari sesuatu dengan hadiah dan ini supaya kamu contohnya menaati peraturan ini, supaya kamu mengikuti apa kata Bu Guru, Bapak Ibu Guru, digoda dengan dibujuk, dirayu, ditawari sesuatu itu. Ternyata seperti itu, seperti contoh skenario itu. Dan ini adalah contoh dari teori stimulus respon. Nah, ternyata teori itu dibantah dengan Bu Susi tadi. Ternyata orang itu walaupun dibujuk, digoda, dirayu, diintimidasi lah, ditawari ini, kalau orangnya bersikukuh untuk tidak membuka, tetap tidak membuka. Apa artinya itu? Apa kesimpulannya? Nah itu setiap tindakan ternyata kita sendiri loh yang memutuskannya. Istilahnya ini Bapak Ibu silahkan dilihat. Ini adalah teori kontrolnya William Glasser. Nah ini ilusi kita dalam mengajar anak-anak itu, guru itu bisa seolah-olah bisa mengontrol murid. Terus semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Juga ilusi bahwa kritik dan kritik bisa membuat orang merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter mereka. Kemudian ilusi lagi bahwa orang dewasa, istilahnya guru, bisa memiliki hak atas murid-muridnya atau anak-anak itu. Itu semua teori kontrol dari pergeseran paradigma dari stimulus respon tadi. Lah yang dilakukan dalam skenario tadi, yang ternyata ini Bapak Ibu, adalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Istilahnya kalau kita balik di skenario tadi, Bu Susilah yang hanya bisa mengontrol diri sendiri walaupun dia diiming-imingi, diintimidasi ataupun ditawari sesuatu, dia kalau
bersikap tetap bersikukuh. Lah ini beliau tetap bisa tidak bisa dikontrol orang lain, hanya dia. Nah, murid itu juga demikian. Walaupun kita merayu-rayu atau memberikan hardikanlah ya atau mengintimidasi, kamu nanti ini seperti itu. Kalau kita tidak bisa mendapatkan hatinya untuk mengontrol dirinya, kontrol ada pada dirinya sendiri, kita mendekati lewat hatinya, tidak akan bisa merasuk dalam tingkah lakunya. Tidak akan bisa, walaupun seketika itu bisa kita waktu menghardik, kamu dan kamu, tolong begini ya. Nah, itu seketika itu mungkin bisa, tapi ketika dia mengalami kasus lagi atau ada masalah lagi, tidak akan masuk karena tadi kontrol ada pada diri sendiri. Kemudian ini ya, hanya Anda yang bisa mengontrol tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori kontrol dunia ini, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan memiliki gambaran tujuan yang berbeda-beda. Nah, itu kita pun belajar ini ya, tahun ajaran baru ini belajar memahami murid dulu. Jangan hanya menekankan keperaturan anak-anak harus begini, anak-anak harus saya ajar dengan begini, mereka pasti patuh dengan saya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kita berusaha untuk menerapkan disiplin atau mendapatkan kontrol anak supaya dia bisa mengontrol dirinya sendiri, melakukan apa yang sudah menjadi peraturan. Itu coba yang kita latih lah ya untuk tahun ajaran baru ini. Nah, ini kita tadi bicara tentang disiplin positif. Bapak Ibu, arti dari disiplin itu apa ya? Disiplin itu biasanya menuju ke arah ya, itu betul ya. Kemudian disiplin ya pada etikanya, pada tingkahnya sesuai dengan peraturan. Nah, ini disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa, nah ini tadi, intimidasi, sogokan, ancaman, dan seperti ini. Dia istilahnya seperti ini Bapak Ibu, dia itu mengalir saja kalau sudah ada peraturan, sudah tahu, dia itu tanpa diintimidasi, tanpa disogok-sogok, tanpa diancam, tanpa disuruh-suruh lah istilahnya, sudah mentaatinya dengan kemauannya sendiri. Contoh, ketika upacara bendera, ada kan anak yang biasanya mesti tidak memakai atribut. Lah itu kan biasanya kita ancam-ancam atau kita hukum. Lah ini mulai kita belajar di tahun ajaran baru ini membuat anak bagaimana ya tanpa harus kita ini sendirikan, kita hukum mereka, suruh berdiri sendiri, baris sendiri yang tidak memakai atribut. Itu bagaimana tanpa itu dia sudah mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan suatu kegiatan ini. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, lanjutnya, ini nilai-nilai kebajikan universalnya. Dari disiplin positif tadi, itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini pasti ya kita kalau sudah kurikulum merdeka, ini nilai-nilai kebajikan pasti ada. Dan ini biasanya di sekolahan kita kan sudah diajari ya untuk menyanyikan lagu ini ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Nah, ini contoh lagunya. Mbak Lilis kau nyanyi ya? Oh,
sakit nggih, Bu Lilis nggih. Saged Ya, niku. Bu Lilis. Ayo Malis nyanyi belajar Pancasila. Kayak wingi lah, Mbak. Saya gak tegang Mbak Sumini. Ayo nyanyi. Ya, siap ya. Bu Lilisnya siap. Senyum-senyum tok Bu Lilis ini. Oh, nggih. Nyanyi bersama, Bu. Oh, nyanyi bersama ya. Ayo Mbak Lili nyanyi. Nggih, sudah nggih. Nah, gitu. Ya, itu tadi sudah kita ajarkan ke murid-murid kita, mungkin sudah di luar kepala nggih, sampai hafal semuanya. Saya lanjutkan, setiap disiplin tadi positif itu harus berlandaskan pada ini tadi, profil pelajar Pancasila. Dan sudah diajarkan ke anak-anak nggih. Lah ini selanjutnya tadi anak kan kepenginnya kita tanpa disuruh-suruh, tanpa dihukum, tanpa dibentak, tanpa diapa itu sudah melakukan peraturan dengan sendirinya. Ternyata ini dasarnya bahwa manusia itu punya motivasi perilaku dalam melakukan tindakan. Ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu biasanya anak, kalau anak kan sudah tahu hari Senin, aku harus pakai perlengkapan atau atribut lengkap, nanti dihukum nih gak lengkap, disuruh baris. Lah itu ada, itu motivasinya yang pertama. Kemudian motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini ada juga, oh nanti aku tak belajar sungguh-sungguh dalam ujian ini supaya dapat 100 biar dikasih hadiah sama Bu Susi, contoh. Nah, ini yang motivasi ketiga, dia itu menghargai diri sendiri. Oh, aku ini adalah pelajar, ya aku harus belajar biar dapat nilai yang bagus, terutama dalam ujian. Nah, ini menghargai diri dan menjadikan orang yang mereka inginkan itu tahu ini saya gitu. Ini motivasinya. Lah, dasar dari semua itu adalah merdeka. Ya, kita di kurikulum merdeka pun anak didik kita juga merdeka dalam pembelajaran. Tapi istilahnya seperti ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Lah kan hukuman tadi istilah kasarnya juga perintah. Tetapi mereka itu merdeka itu harus cakap memerintah diri sendiri. Istilahnya cakap memerintah diri sendiri itu disiplin dari dalam diri sendiri, tanpa paksaan dari luar. Yang tadi karena bisa menghargai diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini itu arti dari merdeka dalam budaya positif. Nah, ketika kita ditempatkan pada saat mengajar, mesti ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini ada ya. Nanti hukuman kan sudah sering ya kita dengar, apalagi kita lakukan, ini Bapak Ibu. Tapi harapan saya untuk tahun ajaran baru, jangan ada kata hukuman lagi. Karena hukuman itu kenapa kok jangan sampai dilakukan? Nah, ini banyak sekali ya. Kenapa alasan hukuman itu kok enggak boleh dilakukan, itu terutama seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita sebenarnya menghukum anak itu ya, istilahnya tuh mereka pada saat itu langsung diam. Maksudnya dihukum, contoh kamu tidak membawa sepatu.
langsung dihukum, hei kamu yang tidak bawa sepatu siapa itu? Terus dihukum, silahkan lari lapangan. Mereka akan ingat Ibu. Lah itu kasihan ya. Kasihan membekas dalam memori mereka. Oh ternyata Bu Sum itu orangnya seperti ini. Senang hukum. Aku telat sedikit dihukum. Nah itu saya pribadi dan mari Bapak Ibu guru, kita di tahun ajaran baru jangan ada istilah hukuman. Lah, dengan apa nanti kita membahasnya aja jangan dengan hukuman, tapi dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas. Lah ini Bapak Ibu alasan tadi hukuman tidak boleh ya. Nah ini terutama bersifat satu arah, bisa fisik itu kasar dan membekas di memori mereka. Kalau bisa yang membekas di memori anak-anak didik kita, murid-murid kita yang baik-baik saja. Nah, konsekuensi, nah ini restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Nah ini nanti yang harapan kita semuanya, jadi guru itu jangan suka hukum, tapi melakukan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada kata-kata. Ini yang masuk hukuman mana, yang masuk konsekuensi mana. Dicek dulu nggih. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu termasuk apa Bapak Ibu? Masuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, Bu. Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Hukuman, Bu. Ya. Hukuman, Bu Sum. Oh ya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Oh ya. Terus enggak ada yang benar, enggak ada yang salah ya ini. Kadang ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Ya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini Hukuman. siapa ya yang kan ini? Jangan sampai ya, ini gaya guru zaman lampau. Kayak kolonial itu, Bu. Kolonial ya, jangan sampai kita lakukan lagi. Kalau ini membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Ya, kok WC itu loh. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Ayo mana ini konsekuensi atau Konsekuensi. Konsekuensi, Bu. konsekuensi ya karena ada kata PJOK ya. PJOK. Mungkin kalau Ya. pelajarannya IPA atau pelajaran saya, terus kamu silakan lari bisa hukuman ya. Merugikan. Terus ya, ini tadi bedanya hukuman dan konsekuensi sudah nggih. Kalau hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, fisik dan kasar. Biasanya membuat sakit hati gitu ya. Kalau konsekuensi sebelumnya itu sudah tahu peraturan itu, jadi dia itu tahu kalau saya melakukan ini pasti saya kena ini. Kalau saya melakukan tindakan A, berarti nanti konsekuensinya ini gitu. Sudah, nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ini jangan sampai ya. Ini ada kasus-kasus yang anak sampai guru sampai digembosi sepedanya oleh muridnya itu mungkin karena ada hukuman atau kegiatan yang menyakitkan perasaan atau hatinya itu ya. Jangan sampai lah ya, cukup yang di sana-sana saja karena guru-guru yang ada di MIT ini mesti guru-guru yang baik dan hebat. Setuju Bapak Ibu? Setuju, Bu. Setuju. Ya, ini mengapa tadi kita telah membahas keyakinan kelas ya. Mengapa toh keyakinan kelas bisa menghindari kata-kata istilah hukuman. Ya. Ya, kita lakukan ini membuat keyakinan kelas, bukan peraturan
kelas. Cek Bapak Ibu, bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa ya sebelum kita lebih jauh membahas materi ini? Kalau keyakinan kelas itu apa? Kalau peraturan kelas itu bagaimana? Ada yang bisa? Kalau peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ada atau tertulis sebelumnya, Bu. Kalau keyakinan mungkin, maksudnya kalau keyakinan kita kan bisa bersama anak didik kita membuat bersama-sama. Iya, terima kasih Bu Lilis jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sudah, nggih. Betul sekali Bu Lilis. Kalau kita tadi kan menghindari hukuman ke anak ya, makanya kita buat keyakinan kelas. Lah keyakinan kelas itu tadi seperti Bu Lilis bilang, didasarkan pada kesepakatan antara guru dan murid. Buatnya itu bersama-sama, istilahnya anak tahu yang mereka inginkan dari kelasnya, guru pun tahu apa keinginan murid, kemudian dijadikan sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu dijadikan keyakinan. Istilahnya curah pendapat dan ditampung, akhirnya dilakukan bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Dan tidak perlu banyak-banyak ini, cukup nilai berapa 1 sampai 5 sampai 8 saja yang diingat anak-anak untuk dijadikan keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum mereka, tapi kita ingatkan lagi, loh, kalau contoh ini kalau tidak membawa sepatu atau bertengkar dengan temannya lah istilahnya, terus kemudian membawa nama orang tuanya. Loh, kok kamu melakukan bertengkar dengan temanmu dan membawa nama orang tuamu? Kita tidak langsung menghukum mereka, memarahi mereka, akan tetapi kita coba mengingat lagi keyakinan kelas yang telah dibuat. Itu salah satu cara kita untuk menghindari menghukum, membuat keyakinan kelas. Kemudian tadi peraturan, guys, cukup bagus Bu Lilis, betul ya jawabannya. Peraturan itu dibuat oleh guru, bersifat satu arah, ya gurunya tadi yang tahu, atau sekolahnya sudah ada peraturan dibuat terlebih dulu, dan ada sanksi tegas ya ini. Nah, lanjutnya nggih. Nah, ini prosedur ya pembentukan keyakinan kelas. Ini mempersilahkan murid untuk mencurahkan tentang peraturan yang ingin disepakati, kemudian mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi positif, kembali ini ya, sampai terakhir ini keyakinan kelas kalau sudah disetujui semuanya, kemudian ditempel di dinding biar anak itu ingat. Dan ketika mereka melakukan kesalahan pun, loh, kesalahan nomor berapa yang kamu perbuat dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahanmu. Sudah nggih? Nah, ini saya lanjut. Bisa nggih Bapak Ibu? Bisa sekali, cuma tunggu tanggal mainnya untuk membuat itu. Ini saya lanjutkan ya videonya. Lanjut sini aja. 5 posisi kontrol guru. Ini tadi Bapak Ibu, kita kan sudah belajar menjauhi namanya menghukum siswa. Dengan cara apa tadi Bapak Ibu? Dengan cara membuat keyakinan kelas. Dan tadi sudah ada cara-caranya membuat tadi bersama-sama anak, disepakati beberapa saja, kemudian jadilah keyakinan nilai-nilai yang baik di kelasnya, ditempel. Ketika anak melakukan kesalahan, ayo kamu melakukan kesalahan yang mana dan bagaimana cara kamu. Nah ini kita diingatkan kembali tentang posisi kontrol guru di kelas. Kita itu sebagai apa toh di kelas? Sebagai penghukum kah? Pembuat merasa bersalah? Teman? Pemantau? Ataukah manajer? Nah ini kita harus tahu kita itu di posisi mana. Jangan sampai hanya penghukum saja, jangan sampai
pembuat merasa bersalah, tapi mana toh dari 5 ini yang baik. Saya share video dulu Bapak Ibu ya. Ya. Kira-kira dari kelima posisi tadi, mana ya yang bagus, yang perlu kita terapkan? Bapak Ibu bisa melihat tampilan saya? Bisa melihat video saya? Masih dalam bentuk PPT, Bu. Belum, masih yang Oke. 5 posisi kontrol guru tadi, Bu Oh, Sum. iya. Iya, dari kelima posisi kontrol tadi, mana toh yang baik menurut kita, yang akan kita terapkan nanti di tahun ajaran baru ini, mana yang sebaiknya ya? Ini saya cekkan videonya dulu. Ini posisi penghukum. Kok jahat sadis sekali ya, penghukum gitu ya. Bisa tampil Bapak Ibu? Belum. Belum. Sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Males sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Ibu, berani jauh. Sudah masih berani jauh pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kasihan ya Bapak Ibu. Tapi kadang kita pernah enggak melakukan seperti ini? Kalau kita sudah mengikuti desiminasi ini, semoga kita tidak akan melakukan ini lagi ya. Mungkin yang pernah sukanya itu ketika anak terlambat langsung menghukum atau itu, jangan ya seperti itu. Nggih. Kita coba lagi ke posisi teman. Ya, tadi kalau posisi penghukum itu berarti kalau apa ya? Misalnya anak ditanya tambah malah banyak sekali hukumannya ya. Mereka bertanya malah kita menghukum lagi gitu ya. Ya. Ini kalau posisi teman, gurunya sebagai teman. Nah, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu tadi kalau posisinya sebagai teman. Murid itu disayang-sayang. Ya.
Coba kalau kita posisinya menjadi posisi pemantau. Kita bandingkan nih Bapak Ibu, nanti tadi yang penghukum, kemudian posisi teman, ini sekarang posisi pemantau. Mana yang kira-kira cocok dengan kita diterapkan di tahun ajaran baru ini? Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu tadi posisi sebagai pemantau. Itu guru sebagai pemantau, dia juga memberi hukuman, akan tetapi sebagai konsekuensinya dari peraturannya. Kemudian kita yang terakhir ini ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, ini ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, demikian tadi posisi sebagai manajer. Tadi ada video tentang posisi kontrol penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Ini kira-kira Bapak Ibu semuanya ini di posisi mana ya yang pernah dilakukan? Nah, ini kita bisa menjawab sendiri dan mencoba mengkoreksi diri sendiri. Kira-kira saya itu baiknya di posisi mana di tahun ajaran baru. Kalau saya pribadi tadi, kita contohnya penghukum. Rata-rata itu saya sebagai guru kelas 6,
terutama menghadapi siswa itu banyak menggunakan posisi kontrol penghukum. Mungkin ini sebagai koreksi saya lewat diseminasi ini, saya belajar menjadi manajer. Monggo panjenengan semuanya bisa membuat sendiri koreksi diri saya dulu itu sebagai ini, posisi ini, dan saya ingin merubah ke posisi ini. Karena menurut saya, contoh, posisi teman ini pun baik juga dilaksanakan ketika kita berada di kelas kelas rendah atau kelas 1, 2 ini cocok juga. Nah, ini tidak harus kita itu di level manajer, tapi yang idealis memang seorang guru itu harus posisi manajer. Nah, ini sudah. Kemudian lanjut ke ini, Bapak Ibu, penjelasannya tentang 5 posisi kontrol, bagaimana kata-katanya untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ini. Nah, ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tapi dari kesekian video tadi, paparan saya tadi itu, intinya kan kita membuat atau menghilangkan kata menghukum murid atau menghukum siswa. Contoh yang posisi manajer tadi, ada kata, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kan gini Bapak Ibu, sebenarnya anak datang ke sekolahan ini, menurut saya, mereka itu terkadang sudah banyak sekali persoalan atau masalah di dalam rumahnya, di kelasnya, di rumahnya. Kemudian mereka ke sekolahan. Lah itu ketika mereka melanggar peraturan, langsung kita menghukum, alangkah kasihan mereka. Karena mereka ke sekolahan itu sebenarnya untuk mencari tadi, ada kesenangan, ada hiburan, mencari ilmu. Nah, itu jangan sampai kita patahkan, sudah banyak masalah di rumah, tiba-tiba di sekolahan dihukum sama guru. Nah, itu jangan sampai. Tapi ketika mereka melanggar, kita lakukan namanya restitusi tadi. Dengan cara apa? Tadi posisi kontrol tadi ada kata-kata ke Naren, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini Naren? Nah, itu apa yang perlu kamu lakukan? Kemudian anak akan berusaha mencari permasalahan dirinya, kemudian mengungkapkannya, dan mencari solusinya. Ayo kita sama-sama belajar menjadi posisi kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini tadi, maksudnya tadi anak-anak ke sekolahan itu sudah banyak, sudah membawa masalah, kok tiba-tiba dihukum guru. Mereka itu pinginnya di sekolahan ini loh Bapak Ibu, memperoleh kesenangan, memperoleh kebebasan, penguasaan, mampu dalam ilmu yang diajaran guru, terus mendapatkan kasih sayang dan rasa kasih sayang dari kita sebagai guru, kasih sayang dari teman, diterima lingkungan, dan juga bertahan hidupnya. Ini mereka itu punya kebutuhan dasar ini. Jangan sampai ketika di kelas langsung ketika anak bersalah, kita hukum, kita hardik, itu jangan sampai ini. Nah, ya ini contohnya dari kata-kata aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru lah itu. Contohnya di kelas 1 sebagai posisi teman. Kelas 1 kan datang ke sekolah untuk mendapatkan senang. Lah ini jangan sampai kita patahkan dengan amarah kita. Jangan sampai gini Bapak Ibu, ketika panjenengan itu ada masalah di sekolah, di rumah, dibawa-bawa ke sekolahan, akhirnya marah-marah ke anak melakukan kesalahan dikit aja kita perbesar. Itu jangan sampai nggih. Semoga Bapak Ibu itu gini, punya prinsip ketika panjenengan punya masalah di rumah, segera mungkin ketika di gerbang sekolahan centel nih, ditaruh di gerbangnya itu. Nanti kalau pulang, ya bawa kembali lagi masalahnya untuk diselesaikan di rumah. Jangan sampai anak
dikasari atau dijadikan sumber permasalahan kita lagi. Ini Bapak Ibu, dari yang saya ceritakan tadi restitusi, lah ini segitiga restitusi. Diawali dengan tadi kita sebagai posisi manajer, kemudian ketika anak ada yang melanggar peraturan, kita stabilkan identitasnya, permasalahannya apa, validasi tindakan salah. Kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Kemudian menanyakan terakhir ini, menanyakan keyakinan. Lah yang telah kita buat tadi sebagai dasar. Kamu melanggar keyakinan apa, Nak? Nah, kan sudah ditempel. Bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini? Ini lewat segitiga restitusi. Nah, ini kata-katanya ketika kita melakukan segitiga restitusi. Sudah. Nah, ini saya ambilkan dari murid saya ya yang telah melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ketika di sekolahan itu kita melakukan restitusi itu kira-kira menyenangkan enggak? Ini saya tayangkan ini cara membuat segitiga restitusi untuk memecahkan masalah. Sebentar. Apakah videonya sudah tampil, Bapak Ibu? Tereng ini. Oh, dereng, nggih, Pak. Nggih. Sinyalnya Bapak masih mencari. Sebentar, nggih. Ini karena memang sinyal itu kadang enak, kadang itu ya. Nah, ini. Udah. Sebentar. Ini yang biasanya bakul wifi itu Bu Lilis. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bu, bisa. Bisa, Bu Sum. Oh, enggak, Bu Lilis. Nah, ini. Hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Ini ada salah satu kasus. Amel kesal dengan perkataan Ana karena Ana sering memperoleh Amel dengan memanggil Amel menggunakan nama ibunya. Amel lalu marah dan tidak dapat menahan emosi. Mengapa kamu lakukan
kamu tadi. Walaupun Amel marah, Amel tidak sampai memukul anak. Nah, coba kamu pikirkan bersama, apakah tindakan Amel sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Ya. Lalu menurut Amel, keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Menurut Amel, saling menghormati dan menghargai teman itu penting tidak? Biar kita bisa saling bersyukur. Nah, hebat kalau itu ya. Lalu menurut keyakinan kamu, apa yang akan kamu lakukan jika pada saat marah itu? Bersabar. Ya, pintar sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Tapi saya harap anakku tidak mengatakan atau memanggil nama ibu saya karena merasa tersinggung. Baiklah, sebelum ini saya juga sudah memanggil anak untuk tidak mengulang memanggil atau mengata-ngatai kamu dengan nama ibumu. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini jika anak sudah minta maaf? Saya harus bersabar dan menahan amarah. Selain itu saya akan minta maaf pada anak karena telah menabrak ujar. Oh, baiklah. Anak, silakan Mas. Anak, apa kamu sudah dengar perkataan Amel tadi? Tidak, Bu. Saya pun tidak akan mengulangi perbuatan saya tadi. Saya tidak akan mengata-ngatain Amel dengan memanggil nama ibunya. Nah, tepat sekali tindakan kamu. Nah, tolong ya, kalau sudah bertengkar. Demikian tadi Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi di kelas saya ya, yang sudah pernah saya lakukan. Ya, ya. Ini sebentar. Mungkin di kelas panjenengan juga banyak sekali permasalahan. Pokoknya intinya jangan sampai kita itu langsung menghukum anak gitu loh. Itu inti dari segitiga restitusi. Intinya anak pun sudah tahu sebenarnya dia salah. Dan kita harus mendukung untuk memecahkan permasalahan itu. Jangan sampai sudah tahu mereka bersalah, kemudian kita hukum, dia itu malah rasa senangnya ke sekolahan itu malah rasa-rasen gitu Bapak Ibu ya. Istilahnya, lah kok Bapak Ibu tidak mendukung, padahal mereka itu butuh dukungan dari kita ketika mereka itu salah. Dukungan untuk melakukan maksudnya melakukan pemecahan dari masalah mereka. Nah, Bapak Ibu sudah sampai di akhir dari diseminasi saya, paparan dari saya tentang budaya positif. Dari saya ucapkan terima kasih yang banyak karena telah berpartisipasi, dan juga saya mohon maaf bila ada kata-kata atau kemampuan saya dalam berbicara kurang berkenan di hati seluruh peserta ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumini sebagai narasumber penyampaian diseminasi budaya positif pada malam hari ini. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Sumini, bahwasanya pada modul 1-4 ini terkait budaya positif, kita menggali lebih dalam terkait segitiga restitusi, bahwa sebagai kerangka berpikir yang menjadi dasar budaya positif, terutama yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Dari segitiga restitusi ini, ada elemen utama, yaitu membuat keyakinan kelas dan penerapan strategi disiplin positif.
Dengan memahami segitiga restitusi ini, kita berharap perilaku murid bukan lagi sebagai masalah yang perlu dikendalikan, tetapi sebagai bentuk komunikasi, kebutuhan yang belum terpenuhi. Fokusnya bergeser yang awalnya menghukum menjadi memulihkan dan mengembangkan. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan pada malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Amin Marzuki, ya, Pak Amin, mungkin bisa menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, monggo. Sebelum ditutup, Oh, J. Oh, bisa? J, Bapak. Monggo. Tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Monggo, Pak. Sebentar Pak Amin ya. Nggih, monggo, Pak. Baik, terima kasih. Akan saya respon yang telah disampaikan oleh Ibu Sumini. Ini benar yang disampaikan, memang ini materi dari CGP. Artinya Bapak Ibu guru yang lain hendaknya bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Nanti bisa sebagai acuan untuk kelas-kelas yang lain. Kalau di CGP Ganggang Tingan ada 2, kelas 1 dan kelas 6. Untuk yang di kelas yang lain, saya mohon ya juga diterapkan hal yang sama yang telah dipaparkan oleh Bu Sumini tadi. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana nanti di SDN Ganggang Tingan, sehingga di SDN Ganggang Tingan nanti terjadi kondisi yang nyaman, aman, sesuai dengan visi misi SDN Ganggang Tingan. Ada aman, asri, nyaman, tenang. Jadi tidak ada punishment, tidak ada hukuman. Dengan kata lain, kondusif sekolah itu kondusif. Apalagi ya, mohon maaf ini kemarin tadi kita juga mendapatkan penghargaan Adiwiyata juga, bisa nanti diterapkan juga tentang peduli lingkungan juga. Kalau di sini tadi Bu Sumini berfokus kepada disiplin, karena budaya positif kan tidak hanya disiplin saja, tapi di Bu Sumini tadi menyampaikan tentang budaya positif yang disiplin, karena ada di contoh-contohnya video itu tentang kedisiplinan kehadiran contohnya tadi. Nah, kalau yang saya sampaikan di awal tadi, budaya positif kan banyak, ada yang dia telah sampaikan tadi, Jogoregol itu juga budaya positif untuk menanamkan kedisiplinan kehadiran juga. Tapi fokus Bu Sumini untuk menyampaikan materi di CGP yang memang harus kita laksanakan di kegiatan sehari-hari. Itu saja pesan saya. Ini bagus, monggo nanti yang CGP yang lain mungkin bisa membuat diseminisasi lagi yang lain. Kami akan membantu sekuat tenaga saya. Kalau saya tidak mampu nanti, yang jelas saya sebagai orang ya belum tahu itu guru penggerak ya, juga bukan sekolah penggerak. Jadi sedikit banyak saya sendiri secara pribadi itu berterima kasih, banyak pengalaman yang saya terima sewaktu ada CGP ini. Jadi ternyata sebenarnya ini sudah lama dilakukan oleh Bapak Bu guru senior kita yang dulu-dulu itu, hanya saja kalimatnya atau itu tidak dikemas seperti ini. Dan kalau dulu katanya Mas Andi tadi, guru jadul, guru dulu kan suka menghukum, suka memukul, memberikan hukuman-hukuman. Tapi hasilnya bagus. Tapi sekarang tidak cocok lagi dengan kondisi sekarang. Tidak
tidak kita terapkan hukuman. Kalau tadi ada beberapa, ada sebagai teman, ada sebagai manajer, ada dan lain tadi ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sumini, Bu Susi dan yang lain sebagai peserta. Jangan bosan-bosan nanti Bapak Ibu guru Tingan atau yang CGP yang lain untuk mengikuti ini, karena ini akan berdampak bagus lah untuk berfokus pada anak-anak, tetap semuanya kepada siswa. Terima kasih, monggo Pak Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapannya. Pak Amin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadihi ani kulli nabi salihah sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أول ما جعلنا من آمين اللهم إنا نسألك الدين وعبدنا بجسد وجدا في العلم وبراءة برشبة قولا نون ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شر المولد من النار والعفو عنا إذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Monggo sebelum ditutup kita foto bersama terlebih dahulu, nggih. Monggo yang berkenan membuka videonya, kamera, monggo. Gayanya Bu, segitiga restitusi. Aku kadung berayu. Ketika gini. Segitiga Ketika biru itu. Monggo menampakkan diri. segitiga biru. Sebentar. Ayo difoto Bu. Sebentar ya. Kadung meliput. Asli tangannya Mas. Saya Tangannya Pak Dule, monggo Pak Dule. Tangannya segitiga. Tiga Pak. Nggih. Digabung. Nggih, dua tangan Pak. Dua Sudah tangan Pak. siap. Dua tangan. Dua tangan. Sebentar nggih. Nggih, digabung. Ayo Bu Susi. Yang lain. Oh nih, ayo. Baru. 1, Baru. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih Terima banyak. kasih. Kasih teman-teman. Terima kasih Bu Sumi ilmunya hari ini. Bapak Ibu. Mbak Sunir juga. Terima kasih. Saya upkan dulu rekamannya. Mbak Sunir monggo.